Shalom Pak Mulia, mari Ibu Bapak kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, Tuhan sumber hikmat di dalam Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, kami menaikkan pujian dan syukur untuk kesempatan yang sangat berharga, kami boleh dilawat oleh kebenaran firman-Mu. Tuhan, kiranya Roh Kudus mempersiapkan hati kami, supaya menjadi tanah yang subur untuk ditaburi firman Tuhan. Kami berdoa juga buat hamba-Mu yang membawakan firman, urapan Roh Kudus ada pada Pastor Paul, sehingga setiap perkataannya menjadi rema buat kami, apa yang Tuhan kehendaki terjadi dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu, dalam pertumbuhan kami mengiring Tuhan. Terima kasih Bapak, kekuatan Roh-Mu itu yang membuat kami mampu menjalani hari lepas hari, yang memperlengkapi kami untuk menuju kekekalan. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Terima kasih Pak Mulia. Haleluya. Terima kasih Ibu Dino Pratomo. Iya, ini saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Kami persilakan untuk para lektor, dimulai dari Ibu Veronica Bekasi. 2 Tawarik 10 ayat 1 sampai 19. Kemudian Rehabeam pergi ke Sikem, sebab seluruh Israel telah datang ke Sikem untuk menobatkan dia menjadi raja. Segera sesudah hal itu kedengaran kepada Yerobeam bin Nebat, ia ada di Mesir, sebab ia melarikan diri ke sana dari hadapan Raja Salomo. Maka kembalilah ia dari Mesir. Orang menyuruh memanggil dia. Lalu datanglah Yerobeam dengan seluruh orang Israel dan berkata kepada Rehabeam, "Ayahmu telah memberatkan tanggungan kami. Maka sekarang ringanlah pekerjaan yang sukar yang dibebankan ayahmu dan tanggungan yang berat yang dipikulkannya kepada kami, sebab kami menjadi hamba-Mu." Tetapi ia menjawab mereka, "Datanglah kembali kepadaku lusa." Lalu pergilah rakyat itu. Sesudah itu, Rehabeam meminta nasihat dari para tua-tua yang selama hidup Salomo mendampingi Salomo ayahnya. Katanya, "Apakah nasihatmu untuk menjawab rakyat itu?" Mereka berkata kepadanya, "Jika engkau mau berlaku ramah terhadap rakyat itu, mau menyenangkan mereka, dan mengatakan kata-kata yang baik kepada mereka, maka mereka menjadi hamba-hambamu sepanjang waktu." Tetapi ia mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua itu. Lalu ia meminta nasihat kepada orang-orang muda yang sebaya dengan dia dan yang mendampinginya. Katanya kepada mereka, "Apakah nasihatmu, supaya kita dapat menjawab rakyat yang mengatakan kepadaku, 'Ringankanlah tanggungan yang dipikulkan kepada kami oleh ayahmu'?" Lalu orang-orang muda yang sebaya dengan dia itu berkata, "Beginilah harus kukatakan kepada rakyat yang telah berkata kepadamu, 'Ayahmu telah memberatkan tanggungan kami,' tetapi engkau ini, berilah keringanan kepada kami. Beginilah harus kau katakan kepada mereka, 'Kelingkingku lebih besar daripada pinggang ayahku. Maka sekarang, ayahku telah membebankan kepada kamu tanggungan yang berat, tetapi aku akan menambah tanggungan kamu. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi." Lusanya datanglah Yerobeam dengan segenap rakyat kepada Rehabeam, seperti yang dikatakan raja, "Kembalilah kepadaku lusa." Raja Rehabeam menjawab mereka dengan keras. Ia telah mengabaikan nasihat para tua-tua.
Ia mengatakan kepada mereka menurut nasihat orang-orang muda, "Ayahku telah memberatkan tanggungan kamu, tetapi aku akan menambahnya. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi." Jadi raja tidak mendengarkan permintaan rakyat, sebab hal itu merupakan perubahan yang disebabkan Allah, supaya Tuhan menepati firman yang diucapkannya dengan perantara Ahia, orang Silo, kepada Yerobeam bin Nebat. Setelah seluruh Israel melihat bahwa raja tidak mendengarkan permintaan mereka, maka rakyat menjawab raja, "Bagian apakah kita dapat daripada Daud? Kita tidak memperoleh warisan dari anak Isai itu. Masing-masing ke kemahmu, hai orang Israel. Uruslah sekarang rumahmu sendiri, hai Daud." Maka pergilah seluruh orang Israel ke kemahnya, sehingga Rehabeam menjadi raja hanya atas orang Israel yang diam di kota-kota Yehuda. Kemudian Raja Rehabeam mengutus Hedoram yang menjadi kepala Rodi, tetapi orang-orang Israel melontari dia dengan batu, sehingga mati. Bahkan Raja Rehabeam hampir-hampir tidak dapat menaiki keretanya untuk melarikan diri ke Yerusalem. Demikianlah mulanya orang Israel memberontak terhadap keluarga Daud sampai hari ini. Baik, saya lanjutkan. Ya, dilanjutkan lektor berikutnya, silakan Pak Dekan. Ya baik Pak Mulia, saya lanjutkan. 1 Korintus 3. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi, yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika yang seorang berkata, "Aku dari golongan Paulus," dan yang lain berkata, "Aku dari golongan Apolos," bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi apakah Apolos, apakah Paulus, pelayanan-pelayanan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepada aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu.
Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh, supaya ia berhikmat. Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Dan di tempat lain Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang yang berhikmat. Sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Karena itu, janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia. Sebab segala sesuatu adalah milikmu. Baik Paulus, Apolos maupun Kefas, baik dunia, hidup maupun mati, baik waktu sekarang maupun yang akan datang. Semuanya kamu punya. Tetapi kamu adalah milik Kristus, dan Kristus adalah milik Allah. Ya, terima kasih. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih untuk para lektor yang telah membacakan firman Tuhan pada pagi hari ini, Ibu Veronica dan Pak Cecep Utama. Iya, saudara, sesaat lagi kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya, gembala kita, Pastor Joseph Paulus Sang. Ya, dengan tema pada kesempatan ini adalah para apologet sialan. Nah, judulnya atau temanya mendidik hati. Seperti apa ini kira-kira ini para apologet sialan ini? Ya, langsung saja kita dengarkan perspektif dari seorang Pastor Paul Jang tentang tema kita pada kesempatan ini. Ya, silakan Pastor. Haleluya, firman Tuhan selalu baru bagi kita semua yang menanti-nantikan Tuhan dengan penuh cinta, dengan penuh pengharapan, dan selalu jangan lupa berbuat baik. Saudara, ketika kita bilang berbuat baik, itu benar-benar berbuat baik, bukan pura-pura berbuat baik, saudara ya. Berbuat baik itu lebih penting daripada bacotmu yang berapologetika, membela Tuhan Yesus, membela Injil, segala macam. Perbuatan baik kita, ya, cinta kita, pengampunan kita, lebih penting daripada semua perdebatan teologis. Ya, jadi kalau Anda melihat banyak sekali perdebatan di TikTok, sebenarnya penting nggak penting, saudara ya. Tapi yang lebih penting adalah perbuatan baik kita. Bagaimana hidup kita berbuah, bagaimana hidup kita bisa menjadi berkat bagi orang. Ya, saudara ya. Tapi kalau Anda melihat sekarang ini ya, masih banyak ya teman-teman yang di TikTok, di media sosial ya, yang merasa paling hebat, nggak tahu sekolahnya di mana. Ya, dari semua agama merasa jago dan menyesatkan yang lain-lainnya. Saya pernah nanya di TikTok, ada orang, oh ini sesat itu sesat. Sebentar saya nanya, ya kamu tuh apa? Oh saya Tritunggal. Saya tanya Tritunggalnya dia, saudara. Bingung nggak bisa jawab, beling satan ya. Nanti saya tak googling dulu. Loh, kok diguling pihak kamu tuh? Nah, ini kamu anggap orang lain sesat, ilmunya kamu aja dari Google. Repot, saudara. Ya, jangan-jangan ada salah satunya yang suka begitu. Jangan ya, saudara ya. Jangan pernah Anda nyesat-nyesatkan aliran-aliran lain ya. Jangan, karena kita semua tubuh Kristus. Ya. Jangan Anda yang menganggap ya aliran Anda yang paling benar, yang lain pasti sesat. Jangan-jangan kamu yang paling salah lagi. Ya. Oh, saya belajar teologi dan saya punya teologi saya sendiri, merasa paling benar, tapi tidak perlu menyesatkan orang lain.
Tidak perlu kita kemudian kita membuat ya keributan, lalu orang itu harus ikut kita. Itu menunjukkan bahwa kamu ternyata masih cetak ilmunya, saudara ya. Ada orang mengatakan Advent ini sesat segala macam. Saya banyak bergaul dengan orang Advent, mereka punya banyak sekali rumah sakit, saudara ya. Rumah sakit gratis. Mereka punya banyak sekali rumah sakit. Ya, makanya di Indonesia kan juga ada kan rumah sakit Advent kan. Mereka memberikan pelayanan yang baik dan relatif murah. Ya, bahkan banyak yang gratis. Saya nggak tahu kalau di Indonesia gratis apa enggak ya. Tapi kalau rumah sakit mata William Booth, ya itu kan juga gratis kan. Ada yang di Semarang itu kan. Kalau Anda tidak mampu bayar, Anda tinggal bawa surat keterangan dari RT RW Lurah, berangkat bisa mata, katarak, apa segala macam, gratis, saudara. Ya, nah juga sama ya, kalau Anda di rumah sakit Advent itu ya, banyak sekali ya manfaatnya. Lalu Anda mau ngomong itu sesat lah, Anda yang ngatain sesat sendiri belum ngapa-ngapain, saudara. Hidupnya belum ngapa-ngapain, belum berbuah apa-apa. Pamer sana, pamer sini, ya kan. Bahkan saya dengar mau beli BMW baru, hidup di apartemen mewah. Ya, saudara ya. Nah itu dia, saudara ya. Banyak sekali kita hidup ya ngajari si orang-orang, tetapi kita nggak berbuah hidup kita. Nah, selalu saya ingatkan ya, dan Anda ingatkan aja setiap kali ada orang-orang seperti ini. Kalau nggak mau diingatkan, ditinggal saja. Nonton juga jangan. Ngotor-ngotori pikiranmu, saudara. Ngotor-ngotori, Anda malah jadi keder nanti. Ya kan? Anda jadi keder. Ngotor-ngotori hatimu. Ya, Anda jadi keder. Yang paling penting, kalau kamu percaya kepada Tuhan Yesus, mengasihi, mengampuni, memberkati, hidup bersahaja setiap hari, belajar ya hidup di dalam kekudusan, ya fokus ya. Kalau ada orang yang bertanya, kamu menjawab. Jangan takut, saudara. Roh Kudus akan memberikan jawaban di mulutmu. Ya, manusia kan perlu belajar. Anda tidak perlu belajar dari orang-orang yang hidupnya tidak berbuah. Anda tidak perlu belajar dari orang-orang yang hidupnya tidak menunjukkan buahnya, tapi bangga dengan pengajarannya, namun dia tidak berbuah. Karena nanti kamu akan ketularan kayak dia, saudara. Ya, dan orang-orang ini akhirnya bikin perpecahan tubuh Kristus. Ya, kita penghilang kita begitu sukses ya dengan eh, dengan penginjilan jalanan kita ya. Banyak sekali jiwa-jiwa dibentangkan. Orang-orang ini ngaco ya, saudara ya. Eh, Ngaco, ya adu pinter. Lalu nggak berbuah. Nah itulah masalahnya, saudara. Ketika nggak berbuah ini, dan saya melihat banyak sekali orang-orang ini, para teolog ini, senang sekali bicara agama, tapi hidupnya nggak berbuah. Ya, adalah lebih penting Anda menunjukkan imanmu dengan perbuatanmu daripada menunjukkan imanmu dengan perkataanmu. Adalah sangat penting ketika kita menunjukkan iman kita dengan berkarya. Kalau kita sibuk berkarya, maka kita habis waktu untuk bertengkar. Kita nggak punya waktu lagi karena sibuk berkarya. Ya, saya sibuk tiap hari sampai udah nggak bisa tiktokan lagi ya. Sibuk. Karena kita sibuk berkarya kita tiap hari. Saya lagi nulis buku lagi ya. Saya harus selesai nih ya bukunya ya. Supaya kita bisa move ke next awakening kita ya, saudara ya. Saya harus selesai nulis buku apologetika, buku teologi sistematika yang punya kita. Supaya kita bisa beranjak. Nah, saudara fokus dengan berkarya, dengan perbuatan baik. Maka kamu nggak fokus lagi dengan kesusahanmu. Jangan fokus dengan kesedihanmu, deritamu, kemiskinanmu, hutangmu. Fokus dengan berbuat baik. Fokus selalu berbuat baik. Karena semua hanya ilusi ya. Semua yang terjadi, semua kesulitan dalam hidupmu itu hanya ilusi. Fokus dengan perbuatan baik. Nah, kalau kamu fokus dengan ilusinya itu, ya kamu akan terhipnotis masuk terpusat dalam pusaran setan itu. Ya, kalau kamu fokus dengan apologeti kamu, maka kamu nggak akan berbuah. Kalau fokus berbuah, maka Tuhan akan berikan hikmat dalam apologeti kamu, saudara. Ya, belajarlah berapologetika dari orang-orang yang berbuah hidupnya. Belajarlah berapologetika dari orang-orang yang nyata buahnya, bukan buah bacotnya, saudara, tapi buah karya-karyanya, ya, mensejahterakan
sesama, bagaimana kita berjuang, ya kan? Berikan sumbangsi yang nyata, bukan sumbangsi bacot, saudara. Bacot itu bau, saudara. Kalau Anda nyumbang bacot itu Anda berarti nyumbang apa? Nyumbang bau, nyumbang penyakit, ya, nyumbang virus, ya, saudara ya. Tapi kalau kamu bertindak berkarya, kamu menyumbang cinta, ya. Makin banyak berkata-kata, makin banyak pelanggaran. Tapi makin banyak berkarya, makin banyak cinta dihasilkan. Benar nggak? Makin banyak kata-kata, makin banyak dosa, saudara. Makin banyak berkarya, makin banyak cinta. Yang paling penting berbuat. Ya, bagaimana hidupmu berdampak, hidupnya berdampak, ya, saudara ya. Hati-hati, saudara ya. Makanya saudara, kalau ada apologet-apologet yang sudah mulai menyesatkan, terus ada apologet-apologet yang sudah mulai ngata-ngatain ya, gereja lain lah segala macam, kamu tinggalin aja sudah. Fokus dengan apologet-apologet yang berkarya nyata, tindak ya di dalam diakonia, dalam cinta. Komunitas kita hari ini yang ikut doa pagi ada 180 orang ya. Gimana kita supaya bisa menolong semakin banyak orang? Kita rencanakan ya bagi-bagi sembako di Soe dan Keva ya. Kita akan bagi-bagi sembako ke sebanyak mungkin orang di Soe dan Keva, juga yang ada di Kalimantan. Ya, saudara ya. Mungkin suatu hari komunitas doa pagi kita bisa jadi 500 orang ya. Zoom ini bisa untuk 500 orang ya, saudara ya. Zoom kita ya, bisa untuk 500. Ajak, saudara ya. Nggak apa-apa. Mereka datang, Pak, cuma meminta sembako, nggak apa-apa. Yang penting rajin doa pagi, ya, dan kalau bisa nyalakan videonya ya. Nah, kalau perlu kita, oh, kan memang kita disuruh berbagi dengan sesama. Ya, kita disuruh untuk berbagi rezeki kita dengan sesama, tapi bukan utang-utangan, nggak boleh ya. Dilarang berhutang. Ya, cukupkan dengan sembako yang diterima. Bekerja, sisanya kamu harus bekerja, saudara. Saya rasa cukup ya, sembako yang kita berikan itu sangat cukup, lebih dari cukup malah. Jadi kamu harus kerja. Kalau nggak kerja jangan makan, ya. Anda harus kerja. Kurang Pak, nggak apa-apa kan kita kasih sembako. Ya, anak-anak pun kita kasih beasiswa. Yang penting kamu rajin doa pagi. Kenapa? Kamu harus dengar firman tiap hari di sini. Supaya kamu jangan cuma meminta-minta, tetapi dengarkan firman. Kita nggak tahu, mungkin kamu dengar 3 tahun nggak ada yang nyangkol firmannya. Ini karena kamu terlalu besar hawa nafsunya, kedaginganmu, kemiskinanmu, terlalu susah. Tapi suatu hari ada satu kata yang jadi rema. Hidupmu akan berubah sepenuhnya. Kita nggak ngerti, datang aja terus dengan setia di dalam doa pagi. Jangan takut, saudara. Kemarin ada teman-teman dari Iran. Ya, saya nggak tahu ada nggak yang dari Iran. Masih ada nggak di sini? Tolong tim Bun Bagi dibesuk ya, namanya saya lupa ya. Jadi teman-teman dari Iran yang refugee, kan banyak yang sudah jadi Kristen. Tapi terlantar ya. Sampai mereka nggak punya uang buat ke dokter, segala macam, karena nggak punya BPJS. Dan saya nggak tahu bagaimana caranya kita bisa membantu mereka. Ya, mungkin kita bisa daftarkan dalam asuransi atau bikin apa, saya nggak tahu ya. Asuransi ke BUMN, apa asuransi milik negara yang murah ya, seperti BPJS. Tapi saya nggak tahu lah bagaimana caranya teman-teman Iran ini bisa kita layani juga, teman refugee ya yang di Indonesia, kasihan ya, salah pergi ke Indonesia mereka. Teman-teman Iran yang di Belanda, refugee di Belanda, mereka hidupnya baik ya sekarang ya. Entah mereka kenapa bisa larinya ke Indonesia ya, kepikiran apa mereka itu. Nah, saudara, kita juga mau tolong mereka ya, kita mau memberkati mereka. Hidup kita harus jadi berkat, saudara. Wah, buat kita sendiri lagi kurang. Kalau mau cukup, nggak ada cukupnya, saudara. Nggak pernah cukup. Kita harus belajar berbagi, mengucap syukur. Ingat koinonia tadi malam ya. Ya kan, ayin, ra, ya, hara. Ayin hara atau khamsa. Ayin hara atau khamsa. Ya, kalau matamu jahat, kalau kamu selalu kepengen iri, dengki, kalau kamu tamak, serakah, cungkil matamu ya, biarkan tinggal satu. Nanti kamu harus hidup dengan ucapan syukur. Maksudnya kamu mengucap syukur dengan apa yang ada padamu. Ya, dan ini kita ada kesempatan, kita kumpulkan donasi ya untuk bisa membantu sesama kita. Nah, kita harus belajar ya, kita harus belajar berbagi. Saya berharap komunitas kita ya akan semakin banyak bisa membantu orang ya di dalam firman Tuhan kita disuruh untuk saling berbagi ya, tapi bukan saling mengutangi. Jadi nggak boleh utang-utangan di sini.
haram jadah, ingat-ingat ya. Tidak boleh hutang, tidak boleh ngutangin. Mau ngasih, nggak mau ngasih ya sudah, nggak usah. Dan kita sudah punya jatah embun pagi untuk beasiswa, untuk sembako. Ya, sayang, ya, dan juga ada bahkan kita kasih uang kontrakan, saudara ya. Maksimum 1 juta rupiah per bulan. Ya, dan kontrakanmu tidak boleh lebih dari 1 juta tentunya. Kalau kontrakanmu lebih dari 1 juta ya kita sama sekali tidak kasih. Ya, artinya bentuk-bentuk untuk orang yang membutuhkan, yang miskin. Ya, saudara ya. Makanya cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada. Caranya bagaimana Pak supaya kita berkecukupan? Ikuti Embun Pagi tiap hari. Setiap hari diajari caranya. Hidup dalam kecukupan, hidup di dalam kelimpahan, bagaimana Anda berkemenangan, bagaimana Anda bisa hidup dengan kemenangan. Tiap pagi bangun ngelilir, langsung bilang Tuhan Yesus baik. Langsung lagu pertama yang kamu pikirkan lagu rohani ya, bukan lagu dangdut. Lagu rohani pertama yang kamu pikirkan, kamu nyanyikan. Ya, jangan ini lagi ya, mabuk lagi, pagi-pagi bangun lagunya mabuk lagi. Nggak tahu pikiran Anda itu isinya apa itu, saudara ya. Pagi-pagi bangun nyanyi lagunya mabuk lagi, mabuk lagi. Ya, pagi-pagi bangun nyanyi lagunya judi, ya repot, saudara. Pagi-pagi bangun bilangnya Tuhan Yesus baik ya. Pagi-pagi bangun bilangnya Jehovah Jireh kalau kamu lagi ada kesulitan keuangan. Jehovah Jireh itu akan cukupi semuanya. Belajar ngomong yang positif, diajarin semuanya di komunitas ini. Ya, selamat datang pada yang masih baru semuanya. Ada 181 orang yang masih baru. Ya, ikutin terus setiap pagi. Dengarkan baik-baik ya untuk selalu Anda aktif. Anda ikuti khotbahnya, kalau perlu diulang lagi, saudara. Nah, khotbah-khotbah Embun Pagi ini bukan cuma saya mengajar, tapi juga teman-teman kita semua ya, seminggu 2 kali. Nah, kita belajar membagi firman. Bagi yang sudah membawakan firman, awasilah dirimu dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, supaya kamu menyelamatkan dirimu dan menyelamatkan orang-orang yang mendengarkan kamu. Ingat-ingat, awasilah dirimu dan awasilah ajaranmu, bertekunlah dalam semuanya itu. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Selamat datang kepada yang baru pertama kali bergabung dengan kita. Ya, yang saya nggak tahu ya di Kupang, yang di Kalimantan, dari komunitas Iran, yang di Indonesia. Ya, selamat bergabung. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Ikuti SOP-nya, maka kamu akan mendapat banyak sekali manfaat. Ikuti standar operasi dan prosedur, jangan melanggar, jangan ngakali. Polos saja, saudara. Selalu ada banyak pertolongan dari sorga. Tuhan Yesus memberkati.